Hello my friend, this is Pungta. Halo, jumpa lagi denganku Julius di podcast edisi Rohani asik yang berjudul Pungta. Sebelum masuk ke apa yang ingin kita renungkan hari ini, aku pengen ngasih sedikit pengantar ya. Maksudnya yang pertama, kemarin aku baru sadar kalau penjelasanku tuh kurang lengkap soal Pungta ini maksudnya apa. Malah bahas yang liane pas gue. Jadi Pungta itu kalau kemarin kan aku bilang ya ini dari bahasa Latin yang berarti titik. Nah maksudnya titik itu kemudian diapakan. Nah titik-titik itu maksudnya titik itu titik insight itu loh, titik pencerahan yang kita temukan dari bacaan Injil, dari lebih tepatnya dari renungan Injil gitu. Jadi kita membaca Injil, kita ketika merenunginya kita akan menemukan titik-titik pencerahan gitu. Nah titik-titik ini ketika disambungkan akan menjadi sebuah garis yang kira-kira dapat menjadi gambaran atas apa yang hendak kita apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan kepada kita, menjadi pesan yang kurang lebih utuh, dan itulah yang berusaha diraih dalam Pungta ini gitu. Maksudnya dalam setiap episodenya, setiap kita merenungi Injil, kita jadi berusaha mencari apa sih titik-titik pencerahan itu yang semoga dapat kita dapatkan dalam ketika kita merenungi Injil. Nah itu soal Pungta gitu. Jadi maaf ya kemarin aku jelas gini malah bleber bahas yang lain. Nah terus yang kedua itu adalah soal aku berharap ini jadi sebuah rutinitas harian buat aku, dimana kayak setiap harinya aku membiasakan diri untuk membaca Injil dan merenunginya bersama teman-teman semua tentunya. Cuma anehnya malah setelah hari itu aku ini kayak mendapatkan kemalasan yang luar biasa besar gitu loh untuk melaksanakan hal-hal baik gitu, kayak buat podcast, nyanyi cover lagu, atau everything else lah yang itu jauh lebih baik daripada aku cuma tiduran, main game seharian, atau cuma masturbasi nggak tahu aturan gitu. Maksudnya kayak menyerahkan diri pada kemalasan dan dosa-dosa nafsu gitu loh. Jadi kayak ini, dan aku nggak tahu ini kayak jadi sebuah pola gitu. Ketika aku memiliki intensi baik gitu, bukan intensi baik tapi intensi untuk mendekatkan diri pada Tuhan, menekuni kegiatan-kegiatan rohani, kayak tiba-tiba tuh nafsuku akan dosa itu meningkat tajam sekali gitu. Jadi kayak semakin sulit, malah biasanya kemudian aku menyerah. Jadi kayak 1-2 hari melakukan hal-hal rohaniah itu mesti aku menyerah, aku jatuh pada dosa-dosa apa gitulah. Aku malah jatuh pada dosa-dosa semacam itu. Nah itulah maksudnya, dan ini aku mulai mendapatkan semangat lagi, mendapatkan dorongan, keinginan untuk melakukan podcast ini lagi setelah tadi aku ikut misa online. Ini hari Minggu kan, dan aku ikut misa online dan aku berusaha untuk fokus di sana dan mendapatkan motivasi yang sangat kuat untuk melanjutkan apa yang sudah aku mulai soal pembuatan podcast Pungta ini gitu. Ya aku rasa akan sangat membantuku, dan bukan hanya membantuku tapi juga memang aku butuhkan hal-hal seperti ini dalam hidupku gitu. Oke, itu pengantarnya. Sekarang mari yuk kita lanjutkan ke dalam renungan Injil. Nah, jadi teman-teman, aku pengen ngasih lihat dulu ini Injil yang maksudnya aku kalau ketika membacakan Injil itu pakai ini ya tulisannya Kitab Suci Perjanjian Baru, asik. Ini covernya aku bikin sendiri ya, dan di thumbnail dari seri ini, cover dari seri podcast ini, kalau kalian lihat di gambar ya sebelum memulai podcast ini aku ambil dari sini gambarku sendiri. Telah saper, kelihatan enggak ya, sorry tak pas guys. Oke, nah ini gambarnya aku bikin sendiri gitu kan. Nggak tahu kenapa kayak aku pengen pas itu tuh, ini tuh dijual di SMA aku, asik, dan kayak aku pengen
kepikiran ini kayak jadi Injil yang praktis, karena ukurannya pertama kecil ya, yang kedua juga ini memiliki banyak penjelasan yang nggak ada di Injil yang biasa dijual gitu loh, kayak catatan kaki yang menurut aku sangat menarik gitu, memberikan konteks dan membuat apa yang ada ditulis di dalam Injil ini tuh menjadi lebih menarik gitu. Jadi kayak aku berusaha kayak membuatnya Injil ini menjadi lebih personal buat aku gitu. Ya sayangnya aja cuma kemudian niat yang baik itu tidak dilanjutkan dengan tindakan ya. Jadi kadang cuma berhenti di sana dan aku jarang baca ini jadinya. Dan baru-baru ini dengan aku punya intensi untuk membuat podcast ini, aku jadi menyentuhnya lagi, membuka halaman per halaman dan menikmati isi yang ada di dalam buku sederhana ini, yang tentu saja isinya luar biasa mengagumkan, asik. Oke. Jadi apa Injil hari ini? Di hari Minggu tanggal 25 Juli ini ya. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Nah, kalau kemarin aku membaca Injilnya belum mengetahui apa isi dari Injil itu, kalau sekarang karena tadi aku sudah mendengarkan saat misa, jadi aku sudah tahu kira-kira apa ya yang poin-poin menarik dan isinya tentunya tentang apa gitu. Cuma aku rasa aku lebih merasa ingin merefleksikannya ulang melewati podcast ini, supaya juga tentunya buat aku biar di masa mendatang aku bisa ingat lagi apa sih yang aku pikirkan tentang Injil ini gitu. Oke, tanpa panjang lebar, yuk mari kita baca bersama-sama dari Injil ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongannya lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, maka ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, buat teman-teman yang Katolik, kalian sudah pasti sangat-sangat akrab ya dengan bacaan ini, dengan peristiwa yang sedang digambarkan dalam perikop ini. Menurutku ini salah satu mukjizat yang paling terkenal gitu ya, yang paling sering dikisahkan, paling sering dicontohkan, betapa berkuasanya Tuhan Yesus gitu, bahwa bagaimana dia memberi makan kepada orang sebanyak itu, kalau kata Andreas ya, dengan hanya, dan tanda kutip, hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu kok dulu di sekolah minggu ada lagunya kan, 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus, aku lupa. Cuma intinya ada lagunya gitu. Jadi kayak ini sangat-sangat akrab buat aku. Cuma menariknya sekali lagi ya, ini yang aku sangat suka dari Injil itu apa sih? Setiap kali aku membacanya, aku selalu menemukan pencerahan yang berbeda, yang baru lagi. Dan ini aku tadi ketika bukan pertama kali, tapi ketika tadi aku misa dan Romo membacakan Injil ini dan aku menghayatinya gitu, aku menemukan sesuatu yang sama sekali belum pernah aku temukan ketika aku membaca perikop ini gitu. Nah, kalau kemarin aku bilang kayak coba cari sesuatu yang menarik, kemudian refleksinya dimulai dari situ kan. Nah, ini aku tuh udah ketemu banyak banget gitu. Mungkin aku bisa langsung sharingkan sama teman-teman gitu ya, kira-kira apa sih yang menarik dari bacaan ini buat aku gitu. Yang pertama, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, ini aku langsung nyantol ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, ini loh, kayak kenapa ya orang banyak itu ngikut Yesus? Kenapa ya? Kenapa gitu kan? Gak tahu, tiba-tiba aku kayak bertanya-tanya soal itu. Apa yang menyebabkan orang-orang banyak ini mereka rela berdesak-desakan rame-rame ngikutin satu orang yang buat orang lain mungkin kayak dia siapa gitu kan. Kalau di masa itu kayak ya dia seperti manusia pada umumnya kan, maksudnya kalau Yesus ya manusia gitu kan. Jadi kayak apa yang membuat orang pengen mengikuti dia? Nah, ini yang karena melihat mukjizat penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang sakit. Melihat ini aku jadi garis bawah. Ini balik lagi sama hal yang mungkin aku bakal banyak ngomong soal tujuan ya. Jadi kayak orang tuh ikut Yesus tuh mereka punya tujuan, bukan cuma alasan. Jadi kayak alasannya itu adalah tujuannya gitu istilahnya. Dan tujuan mereka ngikutin Yesus tuh karena mereka ingin kalau aku ya, kalau di sini kalau alasannya ya karena mereka melihat mukjizat penyembuhan. Tapi kalau aku lihat tujuannya apa buat orang-orang sebanyak ini, karena mereka ingin lebih dekat dengan orang yang berkuasa atas mukjizatnya. Mereka ingin merasakan, mereka ingin mendapatkan mukjizat dari orang yang bisa membuat mukjizat itu, yaitu Yesus gitu kan. Nah, aku langsung tersadar dong, kayak iya, selama ini aku ngikut Yesus tuh tujuannya apa yang membuatku ingin mengikuti Yesus? Kalau misalkan aku gak punya tujuan itu, aku gak akan semangat, aku akan leda-lede, aku akan gampang meninggalkan, kayak angin lalu aja. Kalau butuh datang, kalau enggak pergi. Kalau sulit, masa-masa penuh godaan, menyerah. Aku jadi kayak di mana semangatku seperti orang sebanyak itu yang berbondong-bondong rela berjalan mengikuti orang itu kan.
aku nggak akan pernah punya semangat seperti itu kalau aku nggak pernah punya tujuannya gitu loh. Jadi kayak di sini aku langsung disadarkan kembali sama buah permenunganku yang kemarin-kemarin itu masalah tujuan gitu. Nah itu poin pertama. Nah yang kemudian, nah ini aku melihat yang paling utama tuh selanjutnya adalah ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Nah ini nggak tahu kenapa cara Yohanes menyampaikan kisah ini tuh kayak sangat artikulatif, dalam arti kayak aku bisa membayangkan situasinya, dan Yohanes tuh seakan-akan jadi pihak ketiga serba tahu gitu loh, dimana bahwa jadi kita asik untuk membaca karakter-karakter yang ada di dalam bacaan ini gitu. Dan ketika Yesus ini sangat ditunjukkan bahwa Yesus tuh memandang sekelilingnya, istilah berarti buat aku berarti Yesus tuh aware sama orang-orang yang membutuhkan dia, sama orang-orang yang berharap kepada dia. Dia nggak abai, dia berusaha menangkap apa sih yang terjadi di sekitarnya dia. Kemudian dia bereaksi terhadap itu, nggak cuma oh banyak orangnya ya udahlah. Enggak, dia selalu berusaha melihat sekelilingnya, dan dia selalu paham, dia selalu sadar dengan ada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berharap kepada dia. Disitulah yang aku langsung tersentuh juga di situ. Kayak berarti Yesus memandang dan melihat orang-orang di sekelilingnya. Ya itu pasti juga berlaku, kalau aku menurutku ya, itu juga berlaku dengan sekarang ini, dimana ketika Yesus gak akan pernah untuk mengabaikan kita. Ketika kita butuh, kita berharap kepadanya, dia akan melihat dan memandang kita kok gitu. Oke, selanjutnya, nah ini yang lucu buat aku. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Lagi aku ngekek, otomatis ngekek. Sudah kenapa? Karena Yesus tuh punya selera humor yang buat aku cukup bagus loh sebenarnya. Yesus tuh juga seneng ngelucu, maksudnya kayak bercanda mbek teman-temannya, katakanlah ya mbek rasul-rasulnya. Maksudnya di sini kayak nggak tahu, aku menangkapnya itu kayak ini loh, kayak Tuhan Yesus kan tahu kalau dia itu Tuhan gitu ya. Dia aware lah sama kuasanya, dia sangat-sangat aware. Cuma tahu gitu, dia nggak langsung ngomong kayak ke Filipus gitu kayak tolong persiapkan ini, aku pengen gini. Enggak, tapi dia kayak jajal, ngerjani, bukan ngerjani juga ya, tapi kayak tadi mencobai ya. Filipus ini dikerjani gitu kayak bro, kayak kamu tuh udah tahu jawabannya, tapi kamu kayak mancing gitu loh, pengen cuma tahu reaksinya kayak gini, katakanlah ya. Kayak kamu tahu orang bohong apa gitu ya, kamu tuh udah tahu kalau dia bohong, cuma kamu pura-pura nggak tahu. Itu kayak terus gimana emang kayak gimana sih, itu kayak gitu loh. Itu mungkin bukan masalah bohong, cuma kayak di sini tuh Yesus tuh udah tahu habis ini tuh dia mau ngapain, dia bisa apa. Cuma kayak dia kemudian tanya ke Filipus kayak gitu, kira-kira bro ini orangnya kayak banget ya, tuku panganan yang dia supaya mereka iso mangan ngono ya. Yo tadi kok jawabannya Filipus tuh yo ngerti, cetha wae lah. Nek aku mempersonalkannya istilahnya ya, membuat responnya Filipus jadi lebih personal buat aku tadi kayak gini. Bro, iki ya roti sing oke 200 dinar wae ora bakal cukup nggo mereka iki. Bahkan kayak sepotong kecil aja, setiap orang sepotong kecil kira cukup ya, dan 200 dinar itu kayak banyak banget loh, karena jadi perbandingan gitu. Bahkan roti seharga 200 dinar berarti kan kayak banget loh, itu gak bakal cukup. Jadi kayak iki maksudnya takon piye iki ngejak betul Yesus ki kok takon neng aku lah, padahal nggak roti murah ngono istilahnya ngono lah. Jadi kayak aku tiba-tiba itu mengartikannya Yesus
percakapan antara Yesus, Filipus, Andreas itu percakapan yang intim, maksudnya yang dekat antara guru dan muridnya, yang cair gitu loh. Kayak ada sok ngeprank, sok takon-takon, padahal seperti jawabannya Yesus tuh kayak gitu. Jadi kayak aku tertawa gitu kayak Yesus lucu juga ya, kan maksudnya. Karakternya jadi lebih hidup buat aku dengan ketika aku membayangkannya seperti itu. Nah kemudian Andreas ini dia menarik. Dia tuh kayak orang sing, kalau aku baca, aku mengartikannya kenapa dia menjawab itu ya, di sini ada seorang anak. Jadi kayak ketika Yesus sama Filipus saling dialog itu ya, Andreas ki ngrungokke ngono lho itu saka adoh. Dan ketika dadi kayak ngene, Yesus takon, nah sing nyaur kan Filipus ngono to. Lah Andreas ki saka rada adoh ngono kuwi ndelok krungu ngono, Yesus takon apa dan jawabannya Filipus kayak gimana. Itu Andreas kayak kebetulan melihat sekelilingnya dan dia ndelok di sini ada loh seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah itu kayak dia kayak kilo no jane tapi tapi ini yang menarik, selanjutnya diikuti dengan kata yang pesimis gitu. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini gitu. Jadi kalau tadi poin untuk masalah pesimisme ini aku dapat dari Romo ya sebetulnya di awalnya, cuma tanpa ada pola itu antara Filipus dan Andreas, bahwa yang pertama dia langsung pesimis, langsung kayak iki ora mungkin dia pengen mangan wong sok iki. Nah yang kedua dia ngasih solusi, tapi kayak sangat buat kita manusia itu hal yang ngopo toh, kayak mending meneng wae solusimu gur 5 roti 2 ikan padahal wongnya oke banget istilahnya ngono. Dan sampai dia akhirnya mempesimiskan atau meragukan sendiri solusi yang dia berikan, yaitu tetapi apakah artinya buat orang sebanyak ini gitu loh. Nah so ini baru gue apa yang dilakukan, dikatakan Yesus selanjutnya, suruhlah orang-orang itu duduk. Bayangin, jadi sekarang bayangin betapa powerfulnya kata-kata Yesus yang sangat simpel ini, suruhlah orang-orang itu duduk. Jadi ya tadi kita udah ketemuin konfliknya apa ya, dilemanya apa, bahwa ini orang banyak dan istilahnya ini Yesus dan ke-12 muridnya atau IO gitu, atau panitia event gitu ya, itu kayak itu lagi pengen nyiapin makanan gitu, cuma iki wongnya kakean bro, over budget katakanlah, kita terus ngasih makannya gimana gitu kan. Dan ini tadi lagi diskusi piye iki cara untuk panganan, tuku roti ning ndi ya, 200 dina ra cukup. Baru ono sing ngomong iki jane ono iki bocah nggawa 5 roti 2 ikan, cuma asik gur semono gunane apa. Nah Yesus sebagai leader gitu, dengan sebagai ketua dari panitia itu katakanlah ya, itu dia ngomong, wes dikon nunggu kabeh, suruhlah mereka duduk, karena kamu jadi muridnya. Gue mudeng, wah iki metun iki mesti aku dadi muridnya mesti ngono, iki wes iki delete lagi. Sesuatu yang besar akan terjadi dan Yesus memasuki personanya dia sebagai Tuhan. Dia akan menggunakan kuasanya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kayak momennya ini dalam satu kalimat itu kayak kalau kita bisa masuk ke dalam momen itu kayak wah berarti ini kayak suasananya wes beda. Suruhlah orang-orang itu duduk. Dia gak ngomong tenang ngene apa piye. Kayak kata-kata di wong sing dia tahu betul apa yang akan dilakukannya. Dan dia tahu yang dilakukannya itu baik dan solutif dan menyelesaikan masalah dan bisa menyampaikan pesan yang lebih kuat. Kayak tipikal heroes gitu loh, maksudnya kayak wes kamu duduk aja. Nah istilahnya kayak gitu, bukan udah habis ini aku akan gini enggak, cuma udah yang lain disuruh duduk ya udah. Itu tuh kayak Yesus ingin menyampaikan bahwa kamu tenang, sekarang suruh mereka semua duduk, biarkan aku yang bekerja. Jadi kita diminta untuk menyerahkan diri pada Yesus, pada kuasa Tuhan dengan duduk. Suruhlah orang-orang itu duduk. Yesus pengen mereka semua duduk, tenang, serahkan aja dulu padaku. Dan disitulah kemudian terjadilah Yesus melakukan mukjizat yang
terkenal, sangat kita kenal 2000 tahun setelahnya, dimana dia kemudian mengambil roti dari anak kecil itu ya, mengucap syukur, bagi-bagikannya, dan juga dengan ikan-ikan itu, 2 roti dan 2 ikan itu ya. Nah, itu poin selanjutnya. Nah, ini aku di sini pengen berhenti sebentar di sini ya. Yang aku sangat ambil dan hayati itu adalah bagaimana sesuatu yang sebelumnya sangat tidak mungkin bagi kita manusia, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin bagi Tuhan. Di sini sangat menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia benar-benar bisa melakukan hal yang manusia tidak akan pernah bisa. Dan di sinilah Tuhan minta supaya kita menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus sebagai Tuhan, dia mampu untuk melakukan hal-hal yang bagi kita tidak mungkin. Tapi dia minta supaya kita pasrahkan, kita percaya padanya. Suruhlah mereka duduk aja, udah dulu diam. Aku Tuhan, aku bisa bekerja untuk menyelamatkan kalian. Keimbangan roti pun bukan urusan masalah besar bagi dia. Nah, cuma ini yang penting kalau buat aku, Yesus itu luar biasa rendah hati. Caranya dia untuk menunjukkan mukjizat ini tuh kayak udah diatur sama dia tahu, tapi kayak dia nggak sombong, dia nggak kayak weh bro, ki wongnya oke ya, ki siapa sih duwe roti, ini kasih aku, tak lihat ini, aku bisa nih tak bagi-bagi 5.000, wah hebat tuh aku. Cara dia halus banget, sesimpel dengan tanya kayak mancing, ini kira-kira gimana ya masih makan orang sebanyak ini, beli roti di mana ya. Berkembang tuh, ada yang pesimis gini lah, terkumpul lah bahwa orang-orang ini masih pesimis. Ya udahlah, kini saatnya aku menunjukkan mukjizatku gitu. Dan kemudian selain itu selalu ya, kalau buat aku selalu Yesus tuh membuat mukjizat itu selalu diawali dengan kesusahan orang lain gitu. Dalam arti maksudnya bukan apa ya, tapi kayak dia nggak menggunakan kekuasaannya yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki itu secara sembarangan, selalu dilatar belakangi oleh kasih. Jadi kunci dari adanya mukjizat itu adalah kasih. Semua mukjizat yang dilakukan Yesus berangkat dari apa yang dia lihat dulu dan apa yang dia rasakan. Mengasihi, orang buta disembuhkan, dia kasihan. Kemudian kayak pelayan dari perwira Romawi yang mati sakit disembuhkan, itu karena dia kasih. Dia mengasihi perwira Romawi itu karena begitu beriman gitu kan. Dan banyak lainnya, termasuk salah satu ini, Yesus mesake mbek wong-wong sokeh kuwi sing meloni deknen, membutuhkan pengajaran, membutuhkan mukjizatnya, berharap padanya. Mosok dibengke ngeleh tok loh. Padahal itu bukan kewajiban Yesus loh. Emang ada tanda tangan, emang para orang-orang ini udah bayar HTM katakanlah, yang dijamin bahwa HTM termasuk konsumsi, enggak loh. Mereka kan sukarela. Kalau mau dikatakan, kalau buat aku ya Yesus nggak punya kewajiban untuk ngasih makan mereka gitu loh, ngeleh dewe loh. Dan buktinya, maksudnya kalau mereka dijamin makannya sama Yesus, itu kewajiban Yesus dan para panitia, 12 panitia itu ya, 12 rasul itu. Anak kecil itu nggak bawa makanan lah, karena udah tahu bakal dikasih makan, tapi enggak. Jadi ini sebenarnya bukan kewajiban Yesus gitu loh, kalau aku melihatnya, dan para murid itu. Cuma Yesus pengen mengambil tanggung jawab itu karena dia mengasihi orang-orang yang berharap, yang datang kepadanya gitu loh maksudnya. Oke, itu ya. Dan selanjutnya, nah ini yang aku suka dan ini sangat relevan banget nih sama isu sekarang, yaitu masalah food waste. Yesus mengumpulkan kembali roti-roti. Dia meminta murid-muridnya dikumpulkan meneh potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dan
terkumpul 12 bakul penuh. Jumlah angkanya ini sangat menarik ya, karena jelas sekali mencerminkan jumlah para rasul gitu kan, 12. Cuma kemudian adalah Yesus tuh nggak pengen ini materi ya, ini roti gitu, potongan-potongan yang sisa istilahnya. Makanan itu berharga buat kita itu loh, itu nggak boleh dibuang percuma. Yesus ini Gusti kayak gini, dia tahu dia bisa buat makanan sebanyak apapun yang dia mau. Bahkan kalau di kisah percobaan di padang gurun, Yesus kalau mau tuh mengubah batu jadi roti itu bisa-bisa aja gitu loh. Cuma bahkan dengan sekuasa itu, dia memiliki daya yang sehebat itu, dia nggak mau buang-buang makanan, meskipun makanan itu hasil dari musisiannya dia itu, maksudnya ya kayak wes oke, hambur-hamburkan, nggak apa-apa, makan sebanyak-banyakmu, terus kalau udah selesai dibuang gitu aja. Enggak, Yesus menyadari bahwa ini ya yang disebutkan di awal, sebelum dia membagi-bagikan itu apa, mengucap syukur. Dia tahu bahwa roti itu pun bisa menjadi sebuah media atau menjadi apa ya, dapat dibagi-bagikan dengan orang sebanyak itu karena perbuatan dari Allah, perbuatan dari Tuhan, kehendak dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, dari Allah Bapa. Dia mengucap syukur yang selama ini diulang-ulangkan gitu ya dalam bacaan Ekaristi. Ketika konsekrasi, mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya seraya berkata itu, mengucap syukur. Syukur ini yang penting. Aneh sekali ketika kita bersyukur, terima kasih Tuhan sudah memberikan, kemudian setelah itu kita tidak mencerminkan rasa syukur itu, yaitu dengan apa? Dengan membuang-buang apa yang sudah diberikan kepada kita. Itu yang menjadi masalah, problem utama gaya hidup modern ini ya, maksudnya sekarang ini yang aku pun juga ada di dalamnya gitu loh. Maksudnya buang-buang makanan, ngerasa wah untuk iki gampang, buang sego lah segokeh, buang opo lah ngono ilang gampang, ngono iki gampang, seneng gampang kayak. Jadi seneng gua ora dipikir bahwa kuwi iki kabeh diparingi, itu semua dikasih. Kamu sebelum berdoa bersyukur atas makanan ini. Nah tapi kok nek wis ora seneng panganane lah, wis jeleh, mbok guake gampang banget, kok dibuangnya begitu mudah. Padahal itu sesuatu yang diberi, tapi kamu buang begitu saja. Ini menjadi catatan yang sangat penting buat kita semua, bahwa kalau menurut aku pernah baca ya, masalah food waste itu jadi salah satu hal yang sangat meresahkan, karena ada berapa juta ton sisa makanan yang dibuang setiap hari oleh rumah tangga dan restoran industri makanan cepat saji setiap harinya di seluruh dunia. Terus makanan itu kemana kalau dibuang? Cuma jadi tanah lagi kan, dibuang ke tempat sampah. Sedangkan di luar sana ada berapa juta orang yang kesulitan mencari makan. Dalam arti kenapa kita nggak membuat sistem dimana kayak kita tuh ngambilnya secukupnya aja lah. Kalau sisa disimpan lagi, kayak Yesus ini nggak dibuang, disimpan lagi, diolah. Untuk apa yang lain, untuk jangan sampai terbuang sia-sia. Aku merasa apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam Injil ini, yaitu bahwa kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dia nggak pengen kita membuang-buang makanan terus menerus, sesuatu yang diberi oleh Tuhan sama kita. Dan ini nggak cuma berlaku untuk makanan ya, ini berlaku untuk banyak hal lain yang menjadi berkat bagi kita ya. Entah itu pakaian, entah itu uang, entah itu apa. Janganlah sampai itu terbuang sia-sia. Masih bisa dipakai buat besok, masih bisa dikasih ke orang lain gitu. Oke. Nah ini yang terakhir yang menarik, itu yang agak mengganjal buat aku ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini kayak anti klimaks sih.
Dimana kayak tadi wah udah hebat, udah hingar-bingar, orang-orang udah seneng gitu ya, sesuatu yang sangat besar terjadi. Tiba-tiba di akhirnya akhir dari perikop ini diakhiri dengan scene, dengan adegan di mana Yesus kemudian mengasingkan diri, menarik diri seorang diri ke atas gunung. Apa maksudnya dari ini? Ini yang masih aku berusaha untuk dalami, aku renungi. Sejauh ini yang aku dapatkan adalah bagaimana bahwa Yesus itu berusaha untuk, aku nggak tahu ya, emang aku nggak tahu kenapa maksudnya, bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Bayangin, kalau buat orang sekarang, siapa sih nggak pengen jadi pemimpin, dalam arti bukan cuma sekedar pemimpin, tapi raja yang sangat berkuasa, sangat berpengaruh, sangat kuat gitu ya. Dia bisa memerintah apapun yang dia inginkan. Dan tapi kenapa Yesus tidak mau gitu kan? Mungkin ini berkaitan dengan bahwa dia tahu apa yang akan menjadi kehendak Tuhan setelah ini gitu kan, bahwa berkaitan juga ini sudah mendekati Paskah itu ya, dalam kisah itu bahwa setelah Paskah Yesus akan disalib, disitulah dia akan menjadi anak domba yang akan dikorbankan untuk menebus umat manusia, dosa-dosa umat manusia. Cuma dalam situ kalau aku sih melihatnya bahwa juga Yesus tuh mencerminkan kerendahan hatian gitu loh. Gini maksudnya, bahwa setelah melakukan hal besar tadi, dia menarik diri ke gunung seorang diri. Kalau aku ini dan setelah itu nggak dikasih tahu bahwa di gunung itu dia ngapain Yesus ini gitu kan. Soalnya bacaan selanjutnya adalah mukjizat Yesus berjalan di atas air. Nah, aku sih melihatnya bahwa Yesus di atas gunung kemudian dia berdoa, dia merefleksikan apa yang terjadi barusan tadi. Dia merefleksikan apa yang mukjizat yang dia lakukan sendiri. Karena seorang diri, berarti dia hanya Yesus sendiri dan Yesus sendiri, dan tentunya dengan Tuhan Allah Bapa di surga ya, dimana Yesus dapat berkomunikasi dengan jelas. Intinya ya time for myself itu ya gitulah, me time gitulah, time for myself, me time, you say it. Intinya bahwa Yesus memerlukan waktu untuk dia berefleksi gitu loh, at least merenung, at least menenangkan diri, menyingkir, retreat. Yang ini kayak sering kita abaikan dalam dinamika kehidupan kita gitu loh, bahwa sering kali, dan ini aku ngomongin buat diriku juga terutama ya, ketika sudah melakukan hal-hal besar atau even lah hal kecil pun juga berlaku, kita sering lupa untuk menyingkir, untuk menarik diri, seorang diri ke gunung pertapaan kita, ke gunung perenungan kita, dimana kita dengan fokus, dengan sepenuh hati memikirkan kembali, mengingat kembali, dan menemukan kembali apa yang sebenarnya sudah dilakukan. Refleksi itu yang selama ini aku rasa sering aku juga abaikan, dan mungkin teman-teman who knows juga mengabaikan hal itu. Dan di sini Tuhan pengen menunjukkan bahwa even dia Tuhan, even dia orang yang paling berkuasa, paling berpengaruh sepanjang segala abad, amin, dia pun membutuhkan refleksi loh gitu loh. Dia pun butuh menyingkirkan, menenangkan diri. Tuhan pun butuh menenangkan diri. Nah, kita manusia kok sombong banget, sehebat apa kita sehingga merasa tidak perlu merenungi apa yang sudah kita perbuat, tidak merasa tidak butuh merefleksikan kembali apa hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup kita, terus menyerahkan diri pada arus hingar-bingar dunia.
Nah, ini yang menjadi satu hal yang penting juga, dan aku akhirnya menangkap apa maksud dari Yohanes pengarang Injil ini untuk memberikan anti klimaks di belakang itu, yang sangat berbeda nuansanya dari yang di awal ya, penuh dengan tadi kalau aku bilang canda tawa, guyon, rame, mangewong, heboh, banyak. Tiba-tiba langsung menyerahkan diri ke atas gunung seorang diri. Wow sih, buat aku wow banget itu. Dan Injil hari ini aku rasa itu perenungannya buat aku, punta dari aku. Menurut kalian, setelah membaca atau mendengar Injil hari ini, apa yang kalian temukan buat kalian? Mungkin kalau kalian mau, kalian bisa share di komen ya, biar kita bisa saling berbagi cerita dan saling menguatkan dalam iman, bertumbuh berkembang dalam iman. Aku rasa itu saja cukup dari aku untuk hari ini, dan semoga besok aku kembali memiliki motivasi dan tujuan. Aku kembali memiliki tujuan yang kuat untuk meneruskan membuat ini dalam rutinitas harian gitu. Karena aku sangat merasa bisa, ya, sabda Tuhan membantuku untuk bertahan, membantuku untuk berkembang, dan membantuku untuk lebih memahami apa kehendak Tuhan atas diriku. Oke, seperti biasa, mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih banyak Engkau telah memberkati kami sehingga kami semua bisa hidup dengan baik. Kau berikan rezeki yang cukup, Kau lindungi, Kau selamatkan kami, dan terima kasih Tuhan, Kau telah memperkenankan kami mendengarkan sabda-Mu yang sungguh luar biasa. Mukjizat yang Kau lakukan terhadap 5.000 orang dengan membagi-bagikan, memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan, supaya orang-orang yang mengikuti dirimu dapat makan sampai kenyang, menunjukkan bahwa Engkau tidak akan pernah tega membiarkan orang-orang yang berharap, yang membutuhkan-Mu untuk kelaparan. Kau tidak akan pernah membiarkan, Kau tidak akan pernah mengabaikan kami semua. Dan kepadamu lah Tuhan kami senantiasa berharap, supaya dirimu selalu memberikan kami kebutuhan yang kami butuhkan tentunya. Namun juga Kau selalu dan intinya mengajarkan kami untuk selalu berbuat kasih kepada sesama, seperti yang Kau ajarkan bahwa kasih itu adalah kunci dari mukjizat. Dan tak lupa juga selalu doronglah kami, selalu ingatkan kami bahwa sannya adalah dirimu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana yang tidak mungkin bagi kami manusia adalah sangat mungkin bagi dirimu dan kuasa-Mu Tuhan. Dan tentunya Tuhan, berkatilah semua orang-orang yang kami sayangi, kami cintai, berilah mereka kehidupan, kesejahteraan, perlindungan dalam naungan berkat sayap-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih atas seluruhnya. Doa kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, pelindung kami semua, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah putramu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mana Patris et Filii Spiritus Sanctus. Amin. Oke, guys, terima kasih banyak. See you next episode. See you on the next episode. Sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau belum vaksin, diusahakan vaksin biar kita saling menjaga satu sama lain lah. Dan
semangat untuk setia dalam jalan Tuhan. Bye bye, see you next time.